Everybody shake it, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Ingin menjelaskan beberapa materi perkuliahan Bahasa Indonesia. Contohnya itu paragraf. Langsung saja kita mulai. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangun yang disebut karangan. Untuk dapat memahami paragraf secara baik, maka perlu mengetahui batasan-batasan paragraf. Definisi dan ciri-ciri paragraf yaitu satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat, karangan, seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan, dan setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau gagasan utama. Paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. 2. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. 3. Gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. 4. Kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Fungsi paragraf bagi penulis. Pertama, paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman. Kedua, paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Ketiga, paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi pencampuran di antara unit pikiran penulis. Keempat, penulis tidak cepat lelah. Kelima, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan koherensi, bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Fungsi paragraf bagi pembacanya. Yang pertama, dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dapat dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Kedua, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang lebih baik adalah sebagai berikut. Pertama, kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Kedua, koherensi, kepaduan, yaitu antara kalimat dalam paragraf saling terkait. Ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Kelima, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis. Penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, gambar. Ketujuh, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan simpulan. Kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar atau menekuk. Kesembilan, penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai dengan 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. 10. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf.
Selanjutnya adalah berdasarkan posisi kalimat topik. Berdasarkan letak kalimat topik, paragraf dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, induktif, interatif, dan menyebar. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Ketiga, paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Keempat, paragraf interatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Kelima, paragraf menyebar. Paragraf dengan paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat. Selanjutnya adalah berdasarkan gaya ekspresi atau cara pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya, bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Yang pertama itu paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan keadaan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasa adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Selanjutnya, 3. Berdasarkan urutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf isi, 3. Paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup terjalin sangat erat satu sama lain dan terpadu. Yang pertama itu paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Kedua, paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.